Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu autoencoders. Di mana di sini unsupervised untuk pembelajaran low dimensional feature merepresentasikan dari unlabeled training data. Jadi kita mulai dengan membahas simple generative model dalam mencoba suatu idea dari encoding data input. Nah, model yang akan dibahas disebut autoencoder. Dan untuk melihat cara kerja dari autoencoder, kita akan melewati step by step. Nah, step pertama, mengambil beberapa raw data input dan meneruskan melalui serangkaian lapisan neural network layer. Nah, output dari step pertama adalah apa yang disebut dengan low dimensional latent space atau ruang laten berdimensi rendah. Nah, ini adalah representasi dikodekan atau encode underlying feature, dan itulah tujuan dalam mencoba train model dan predict feature. Nah, alasan model seperti ini disebut encoder dan autoencoder adalah karena mapping data pada variabel X ke dalam vektor dari laten variabel Z. Nah, sekarang kita pikirkan kenapa pada laten variabel vektor Z berada dalam low dimensional space. Nah, dimensional latent space adalah sangat efisien dalam encoding dari high dimensional data yang telah kita mulai. Dari sini menunjukkan dengan benar bahwa kita dapat mengkompres data ke dalam small feature representation dalam sebuah vektor. Jadi, kita sebenarnya melatih jaringan untuk mempelajari laten variabel vektor. Nah, karena kita tidak memiliki training data, kita tidak dapat secara eksplisit mengamati laten variabel Z. Nah, bagaimana cara mempelajari suatu latent space pada train the model untuk digunakan pada feature reconstruction untuk original data? Nah, satu hal yang kita bisa menggunakan serangkaian dari neural network layer seperti convolutional layer fully connected. Nah, untuk mapping kembali dari lower dimensional space kembali ke upward input space. Nah, hal ini menghasilkan rekonstruksi output di mana dinotasikan dengan variabel X hat atau X topi. Nah, ini merupakan rekonstruksi yang tidak sempurna dari original input data untuk melatih jaringan yang harus kita lakukan dengan compare output rekonstruksi dan original input data, bagaimana kita membuat semirip mungkin dengan meminimalkan jarak atau disebut juga dengan distance antara input dan output yang akan direkonstruksi. Jadi misalnya untuk suatu image dapat kita compare perbedaan pixel antara input data dan output yang direkonstruksi dengan mengurangkan atau disebut juga dengan shaping satu image dengan yang lain, mengkuadratkan atau squaring perbedaan tersebut untuk capture pixel divergence atau divergence antara input dan rekonstruksi. Nah, oleh karena itu, dalam definisi loss, tidak memerlukan label apapun. Nah, satu-satunya komponen loss adalah original input data variabel X dan output yang direkonstruksi yaitu variabel X hat atau X topi. Nah, bisa dilihat di layar. Di sini ditunjukkan yaitu norm X min X hat kuadrat. Nah, kita sederhanakan diagram berikut dengan mengabstraksi individual neural network layer tersebut di encoder dan decoder komponen, yang dalam hal ini tidak memerlukan label apapun dan kembali ke unsupervised learning. Karena apa yang telah kita lakukan adalah mampu memberikan encode quantity latent variable yang tidak dapat kita amati tanpa label secara eksplisit, apapun yang dimulai dari raw material data itu sendiri. Nah, dimensionality latent space
yaitu kita akan mereconstruction suatu quality, di mana di sini ada 2 dimensi latent space, 5 dimensi latent space, dan ground truth. Nah, dimensionality dari latent space memiliki dampak yang sangat besar pada kualitas rekonstruksi yang dihasilkan dan seberapa terkompresi dalam bottleneck information. Nah, auto encoding di sini adalah satu bentuk kompresi, sehingga semakin rendah dari latent space maka semakin kurang baik hasil rekonstruksinya. Namun semakin tinggi dimensinya semakin kurang efisien pengodean atau dinamakan encoding yang dilakukan. Nah, jadi untuk merangkum pada bagian pertama, encoder menggunakan bottleneck compressed hidden latent layer untuk mencoba menurunkan network atau jaringannya guna mempelajari representasi data yang secara ringkas dan efisien. Jadi tidak memerlukan label apapun sehingga sepenuhnya unsupervised. Jadi dengan cara ini kita dapat secara otomatis mengkodekan atau encode sebuah informasi di dalam data itu sendiri untuk learning atau mempelajari latent space auto encoding information atau auto encoding. Dalam variational auto encoder disebut juga dengan VAS. Sekarang ini adalah model yang cukup sederhana. Dan dalam prakteknya, self-encoding atau auto-encoding memiliki sedikit perubahan untuk memungkinkan benar-benar menghasilkan contoh baru yang tidak hanya merupakan rekonstruksi input data itu sendiri. Nah, sehingga dalam membawa konsep dari variational auto-encoder atau disingkat VAS, dengan tradisional encoder yang dapat kita perhatikan yaitu lebih dekat ke latent layer. Nah, latent layer adalah normal layer di neural network sepenuhnya secara deterministik. Artinya, setelah kita melatih jaringan pada bobot, ditetapkan kapan saja kita melewati untuk diberikan input dan kembali ke latent layer decode. Nah, sehingga kita akan mendapatkan rekonstruksi yang sama persis. Jadi bobot tidak berubah secara deterministik. Nah, kita di sini key difference dengan tradisional auto encoder. Nah, sebaliknya dalam variational auto encoder akan memperkenalkan berupa elemen random dari sebuah probabilistic twist pada auto encoding, sehingga hal ini memungkinkan untuk melakukannya dengan benar-benar menghasilkan new image yang mirip atau similar dengan contoh data yang baru dengan input data, tetapi tidak dipaksa untuk menjadi strict reconstruction. Namun dalam prakteknya dengan variational auto encoder mengganti lapisan layer dengan random sampling operation, yaitu mempelajari langsung latent variable itu sendiri. Untuk setiap latent variable kita mendefinisikan yaitu berupa mean dan standard deviation yang mengcapture probability distribution atas latent variable. Yang dilakukan adalah dari single vector latent variable z ke vektor min mu dan vektor standar deviasi yaitu sigma, memparametrikan yaitu probability distribution di sekitar latent variable. Nah, yang dilakukan sekarang adalah sampel menggunakan elemen random yaitu elemen probability untuk memperoleh probabilistic representation dari latent space itu sendiri. Jadi ini sangat mirip dengan autoencoder. Jadi kita hanya menambahkan probabilistic twist di mana dapat mengambil sampel di intermediate space untuk mendapatkan sampel dari latent variable. Nah, sekarang kita mendapatkan sedikit lebih mendalam tentang bagaimana sebenarnya train dengan mendefinisikan VAE dalam menghilangkan sifat deterministik secara nature dalam encoder dan decoder yang bersifat probabilistic encoder tersebut dalam menghitung probability distribution dari latent variable Z. Dengan diberikan input data variabel X, ketika decoder melakukan inverse atau kebalikannya dalam bahasa Indonesia,
dengan mencoba mempelajari probability distribution kembali dalam input data space dengan memberikan latent variable Z dan mendefinisikan kumpulan bobot pi dan theta untuk mendefinisikan network bobot untuk encoder dan decoder komponen dari VAE. Nah, sekarang bagaimana kita mengoptimalkan dan mempelajari dari bobot jaringan dalam VAE. Jadi step pertama mendefinisikan loss function dengan benar. Nah, di situ elemen dari training neural network secara loss akan menjadi function dari data dan function bobot neural network. Nah, di sini kita memiliki dua komponen dalam mendefinisikan VAE loss. Nah, sebelumnya kita rekonstruksi loss tujuannya adalah mengcapture perbedaan antara input data dan reconstruction output yang sekarang VAE memperkenalkan second loss regularization term, sering disebut juga dengan VAE loss. Oke, baik. Sekian dulu dari materi kita kali ini. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih.